Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita selalu dapat ridhonya. Selamat datang di ruang belajar akuntansi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Sesi kali ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait dengan di perilaku biaya. Jadi pokok bahasan yang nanti akan saya sampaikan dalam 5 menit ke depan. Jadi terkait dengan di cost behavior atau perilaku biaya. Gambaran umum materi yang nanti akan saya sampaikan, jadi terkait dengan di perilaku biaya. Jadi ada beberapa yang nanti Anda bisa cari di literatur, ya, buku-buku yang ada. Jadi saya di sini akan banyak menyampaikan dari sumber yaitu bukunya Hansen and Mowen. Jadi pertemuan untuk di topik perilaku biaya, jadi akan mempelajari yang pertama konsep dari perilaku biaya itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan cost behavior itu? Yang kedua adalah terkait dengan di horizon waktu, aktivitas penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Yang ketiga, asumsi linearitas, kemudian perilaku biaya bertahap, dan perilaku biaya campuran, serta metode pemisahan biaya campuran. Dan tidak kalah penting adalah terkait dengan di pertimbangan manajerial terkait dengan di perilaku biaya. Apa sih relevansi pengetahuan mahasiswa terkait dengan perilaku biaya di sini? Kenapa kita harus belajar di perilaku biaya? Jadi perilaku biaya itu sendiri adalah cara biaya berubah. Ya, jadi bagaimana sih biaya itu berubah? Dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas atau perubahan aktivitas. Jadi bagaimana biaya itu berubah seiring dengan perubahan aktivitas. Makanya perilaku biaya itu sendiri, ya, merupakan hal yang penting bagi yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, estimasi biaya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah evaluasi terhadap pelaksanaan di masa yang akan datang. Maaf, jadi evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Karena evaluasi otomatis yang sudah terjadi. Sedangkan capaian pembelajaran kita yang ingin kita capai dari topik kali ini, yaitu terkait dengan di cost behavior, ada 6. Yang pertama, mahasiswa dapat mendefinisikan perilaku biaya untuk biaya tetap, biaya variabel, dan campuran. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan peran model penggunaan sumber daya dalam memahami perilaku biaya itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa dapat memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan komponen variabel menggunakan metode yang ada, yaitu metode tinggi rendah, metode sebar, kemudian metode kuadrat terkecil. Yang keempat, bagaimana mengevaluasi keandalan persamaan biaya. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat atau peserta didik dapat menguraikan penggunaan penilaian manajerial dalam menentukan perilaku biaya itu sendiri. Sesuai dengan learning objective atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai, maka yang pertama kita perlu pahami yang namanya cost behavior.
Kalau Anda baca dari bukunya Hansen and Mowen, cost behavior itu ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah pattern that illustrate how the amount of cost varies with the change in business activity. Atau bisa diartikan sebuah pola. Pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya itu bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Yang kedua, company activity can be constant, increase or decrease. Artinya, aktivitas perusahaan dapat konstan, meningkat ataupun menurun. Itu karakteristik dari cost behavior. Dan yang ketiga, when business activity is constant, cost do not change. When business increase, cost will increase. When activity decrease, cost will also decrease. Artinya, saat aktivitas bisnis konstan, biaya tidak berubah. Tapi saat aktivitas bisnis meningkat, biaya juga akan meningkat. Dan saat aktivitas bisnis menurun, biaya juga akan ikut menurun. Itu karakter dari cost behavior. Sedangkan apa sih tujuan kita untuk memahami yang namanya cost behavior itu? Jadi tujuan kita memahami yang namanya perilaku biaya, yang pertama adalah untuk pengendalian, cost control. Yang kedua, untuk estimasi, cost estimation. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan, decision making. Itu adalah 3 hal tujuan kita memahami yang namanya perilaku biaya atau cost behavior. Karena cost activity itu sendiri adalah suatu biaya dikatakan sebagai biaya tetap atau biaya variabel, itu tergantung dari aktivitasnya. Jadi basis aktivitas itu merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak bervariasi, yang sering disebut dengan pemicu biaya. Biaya itu bisa bervariasi atau tidak bervariasi, berubah atau tidak berubah. Ya, itu tergantung dari pemicu biayanya. Itu basis aktivitas. Nah, sedangkan tipe dari cost behavior itu sendiri, jadi apa sih jenis dari perilaku biaya? Biaya perilaku. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Yang ketiga, mixed cost atau biaya campuran. Di mana fixed cost itu sendiri adalah cost that stay the same as output change is fixed cost. Nanti kalau saya ambil dari bukunya Hansen and Mowen, diterjemahkan, jadi biaya yang tetap sama dengan perubahan output adalah biaya tetap. A cost that stay the same as output change is fixed cost. Artinya apa? Jadi biaya tersebut akan tetap sama walaupun ada perubahan output atau keluarannya ataupun aktivitasnya. Itu fixed cost. Jadi dari definisi tersebut bisa dikatakan biaya tetap itu
biaya yang jumlah totalnya tidak berubah atau tidak terpengaruh oleh aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Kenapa relevan tertentu? Jadi karena semakin lama periode, semua biaya itu bisa dikatakan variabel. Jadi kalau kisaran yang semakin panjang semakin lama itu bisa dikatakan variabel. Karena menyesuaikan dengan aktivitas jumlah periodenya. Jadi biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Yang kedua, karakteristik dari biaya tetap, jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Jumlah biaya tetap akan tetap sama pada kisaran relevan tertentu walaupun aktivitasnya berubah. Yang ketiga, biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Jadi kalau total biaya tetap dibagi dengan unitnya, maka semakin banyak unit yang dihasilkan, ya, atau perubahan unit yang dihasilkan itu juga akan berpengaruh terhadap biaya tetap per unit. Misalnya, ya, jadi kalau kita pakai telepon selama 1 bulan, 100.000. Kalau itu dibebankan kepada produk, kalau produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu hanya 1 buah produk, maka 1 buah produk tersebut akan dibebani biaya tetap sebesar 100.000. Nah itu. Tapi manakala yang diproduksi yang dihasilkan ada 10 produk, maka per produknya juga akan berubah. 100.000 dibagi dengan 10. Jadi semakin banyak produk, ya, otomatis, ya, biaya tetap per unitnya juga akan semakin kecil. Di era sekarang mungkin di lingkungan kita, ya, kenapa sih kok ada orang misalnya atau ada perusahaan yang mampu menjual, saya contohkan katok kolor. 1 buah katok kolor itu 15.000. Padahal kalau kita hitung, ongkos jahitnya saja berapa? Belum yang lain. Karena kemungkinan perusahaan tersebut basisnya ada biaya tetap. Makanya semakin banyak dia memproduksi barang, maka biaya yang dibebankan per unit itu juga akan semakin murah. Itu kalau basisnya berkenaan terkait dengan biaya tetap. Jadi kalau misalnya yang ada di Jepara ada pabrik garment. Garment itu pasti ada targetnya. 1 orang itu 1 hari mampu memproduksi misalnya berapa sih katok kolor? Nah itu. Karena dia dihitung tadi kaitan dengan penjualan. Jadi tipikal dari jenis biaya tetap itu sendiri. Jadi yang pertama, jadi ada yang namanya biaya depresiasi peralatan. Ada biaya depresiasi peralatan. Yang kedua ada biaya depresiasi bangunan. Yang ketiga ada biaya abodemen listrik, biaya gaji pokok pegawai, dan biaya gaji mandor pabrik. Itu beberapa tipikal jenis dari biaya tetap. Kalau boleh saya contohkan, saya gambarkan contoh penerapan dari biaya tetap. Jadi misalnya gini, perusahaan garment, ya, dalam 1 periode itu memproduksi 100 baju. Biaya tetapnya berapa?
Jadi 100 baju itu biaya tetap per unitnya adalah 15.000 misalnya. Maka biaya tetap totalnya berapa? 1.500.000. Kalau memproduksi 200 unit baju, kira-kira berapa biaya tetapnya? 7.500. Kalau memproduksi lebih besar lagi 300 baju, berapa biaya tetap per unitnya? 5.000 rupiah. Tapi secara total, biaya tetap totalnya tetap sama, 1.500.000. Maka kalau bisa memaksimalkan seluruhnya, produktivitasnya, produksi dengan taraf semua maksimal, maka dia akan mampu atau produk tersebut akan terbebani dengan biaya atau harga pokok yang lebih murah. Itu. Jadi kalau digambarkan sebuah grafik itu biaya tetap atau fixed cost itu akan lurus horizontal. Ya, lurus horizontal. Jadi untuk berapapun kaitannya dengan di jumlah yang diproduksi secara jumlah. Itu gambaran untuk di fixed cost. Yang selanjutnya adalah di variable cost. A variable cost is a cost that in total varies in direct proportion to change in output. Artinya, jadi biaya variabel adalah biaya yang secara total bervariasi dalam proporsi langsung dengan perubahan output. Jadi biaya variabel tersebut secara total akan berfluktuasi, akan bervariasi mengikuti perubahan dari output yang dihasilkan. Itu variable cost. Jadi kata kuncinya dari pengertian tersebut, variable cost, yang pertama adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi. Jadi kalau aktivitasnya atau volume produksinya semakin meningkat, ya, maka biayanya juga akan ikut meningkat sebanding dengan perubahannya. Sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Itu kebalikan dari fixed cost. Kalau fixed cost, ya, jadi jumlah totalnya ya, tidak berubah, tapi per unitnya bisa berubah. Tapi kalau variabel, jumlah totalnya berubah, per unitnya tidak berubah. Kata kunci yang kedua untuk memahami biaya variabel, biaya variabel itu sendiri total, ya, biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitasnya berubah. Jadi, kalau kita mau menghitung total variable cost, itu sama dengan variable cost dikalikan dengan unit atau produk yang dihasilkan. Bagaimana sih menghitung biaya variabel? Maka kita cukup total biaya variabel maksud saya. Jadi kita cukup mengidentifikasi berapa variable cost-nya per unit. Kemudian berapa unit yang dihasilkan? Maka akan muncul yang namanya total variable cost. Jadi kalau dalam matematik itu kita masih ingat, ya, pernah kita belajar, pernah kita membaca, yaitu TVC, total variable cost sama dengan VC, variable cost dikalikan dengan quantity atau unit yang diproduksi. Seperti apa tipikal dari biaya variabel itu? Jadi untuk masing-masing jenis perusahaan, jadi memiliki tipikal biaya variabel yang berbeda. Jadi kalau kita bisa identifikasi contoh, untuk jenis perusahaan jasa,
Biaya variabelnya itu biasanya adalah yang pertama biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan itu masuk di variabel. Yang kedua, biaya perjalanan. Itu jenis perusahaan jasa. Misalnya Anda biro pariwisata, jasa. Jadi semakin banyak penumpang, otomatis perlengkapan yang kita berikan kepada pelanggan tersebut, penumpang tersebut juga akan semakin meningkat. Variabel. Biaya perjalanan. Semakin banyak kita jalan-jalan, juga biayanya juga akan semakin tambah. Kan itu. Kemudian di perusahaan dagang. Tipikal biaya variabel untuk di perusahaan dagang. Itu yang pertama bisa kita identifikasi untuk biaya persediaan. Jadi semakin banyak ya persediaan yang kita miliki juga akan mengikuti ya biaya variabel kita. Kemudian ada harga pokok penjualan. Biaya pengiriman. Semakin banyak unit yang kita kirim juga akan semakin tambah juga, berubah juga. Biaya komisi penjualan. Itu yang biasanya tipikal biaya variabel di perusahaan dagang. Kalau tipikal biaya variabel untuk di perusahaan manufaktur, contohnya adalah biaya bahan baku. Sama, semakin banyak unit yang kita produksi, yang kita buat, maka bahan bakunya juga yang dipakai semakin banyak. Yang kedua, biaya bahan penolong. Itu juga semakin banyak unit, itu juga akan semakin meningkatkan bahan penolong. Biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian listrik. Semakin banyak kita nyolok listrik, kita pakai listrik, itu juga akan semakin besar. Biaya bahan bakar mesin. Semakin banyak mesin itu hidup, juga akan semakin besar juga biaya variabelnya. Itu tipikal biaya variabel. Ya. Jadi untuk di 3 kategori jenis perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi memiliki karakteristik tipikal yang berbeda untuk masing-masing jenis perusahaan. Jadi kalau dicontohkan penerapan dari biaya variabel, ya, misalnya CV Mutan Pro memproduksi baju. Ya. Jadi biaya variabel per unitnya berapa yang diproduksi baju itu? Jadi kalau kita berbicara biaya variabel per unit, ya, jadi 1 unit biaya baju tersebut berapa? Misalnya 10.000. Baju yang dihasilkan berapa? 100 baju. Maka biaya per unitnya, ya, biaya variabel totalnya itu bisa ya, kita hitung. Total variable cost itu adalah variable cost 10.000 dikalikan dengan jumlah unit yang dihasilkan, yaitu 100 baju. Berarti biaya total variabelnya berapa? 1 juta. Kalau kita memproduksi 200 baju, tinggal dikalikan. 10.000 kali 200 baju. Berarti berapa? 2 juta. Kalau kita memproduksi 300 baju, berarti berapa? Biaya variabelnya 10.000 dikalikan 300 baju, berarti berapa? 3 juta. Jadi per unitnya tetap, tapi secara total mengalami perubahan ataupun fluktuasi. Nah, itu terkait di biaya variabel. Jadi kalau digambarkan sebuah grafik itu, grafik untuk biaya variabel itu, misalnya kalau di sini ya menceng gini itu apa ya? Jadi diagonal. Ya. Jadi itu. Semakin lama semakin naik ke atas semakin banyak. Nah, itu. Itu untuk di variable cost. Ya. Variable cost yang bisa kita pahami bersama. Yang ketiga, semi variable cost atau mixed cost, biaya campuran. Jadi a mixed cost is cost that has both a fixed and variable component. Ya.
Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Jadi karakteristik dari biaya campuran di sini atau semi variabel, ya, jadi biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Jadi dalam satu jenis biaya tersebut, satu jenis biaya itu mengandung karakteristik dua. Ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya sekaligus. Yang kedua, sebagian biaya itu berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional. Jadi manakala aktivitas naik, sebagian biaya tersebut, ya, jadi kalau ada yang biaya variabel itu juga ikut naik. Yang satunya tetap. Jadi sebagian yang lain itu tidak berubah meski aktivitasnya berubah. Contoh, saya contohkan biaya listrik. Abonemennya berapa? 30.000 misalnya per bulan. Per meternya berapa? 10.000 misalnya. Kalau misalnya tidak kita pakai, maka kita akan tetap membayar 30.000, mengeluarkan biaya sebesar 30.000 per bulan. Tapi kalau kita pakai, misalnya 1 bulan itu 30 meter. 1 meternya berapa? 1.000. Berarti berapa? 30.000. Jadi 1 bulan ini kita akan membayar, jadi 30.000 dari aktivitas penambahan kegiatan, yang tetap berapa tadi? 30.000. Berarti 60.000. Itu biaya campuran. Ya. Jadi itu terkait dengan di mixed cost. Ya. Mixed cost itu di sini, jadi ada beberapa aktivitas, ya, yang terkait dengan di mixed cost. Jadi tadi ada 3 karakteristiknya. Jadi memiliki karakteristik tetap maupun variabel. Ya. Jadi atau yang lain. Jadi selain itu juga ada karakteristik misalnya gaji bagian penjualan. Kadang itu marketing, selain dia dapat misalnya gaji pokok, dia dapat komisi juga. Dia gaji pokoknya 2 juta. Misalnya marketing atau bagian penjualan furniture. Gaji pokoknya per bulan berapa? 2 juta. Tapi manakala dia mampu menjual satu produk furniture, dapat tambahan 100.000 misalnya. Nah itu, kan ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya. Jadi 2 juta, kalau dia 1 bulan menjual 5, tambah 100.000 berarti tambah 500.000. Berarti berapa? 2.500.000. Ya, itu terkait di implementasi penerapan gambaran untuk biaya campuran atau mixed cost. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana sih memisahkan untuk biaya campuran. Salah satu bagiannya, jadi bagaimana metode, ya, untuk memisahkan biaya campuran. Jadi metode pemisahan biaya campuran itu, ya, ada 3. Ya, ada 3. Jadi metode for separating mixed cost. Metode untuk memisahkan biaya campuran. Yang pertama ada metode tinggi rendah. Yang kedua ada metode scatter plot. Dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Itu yang bisa kita gunakan, ya, untuk memisahkan biaya campuran. Ya, mana unsur tetapnya, mana unsur variabelnya. Jadi yang pertama terkait dengan di metode linearitas, asumsi variabel bahwa biaya variabel itu meningkat dalam porsi langsung dengan jumlah unit. Ya. Jadi kalau kita pernah belajar itu
persamaan rumus dasar di dalam kaitannya belajar ekonomi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ya. Jadi di mana Y itu total cost, A itu adalah biaya tetap atau konstan, B adalah biaya variabel, X-nya adalah unit yang diproduksi. Itu kalau metode linearitas. Jadi yang selanjutnya ada metode tinggi rendah. Jadi dalam metode tinggi rendah ini membutuhkan beberapa data. Misalnya dalam bulanan, ataupun harian, ataupun tahunan. Nah itu nanti kita bedakan. Nanti untuk lebih lengkapnya ya bisa dibaca dalam modul ya terkait dengan di konsep biaya, perilaku biaya. Itu untuk di metode tinggi rendah. Kalau metode scatter plot, ya, itu implementasi lebih mudahnya yaitu dengan SPSS. Jadi data yang ada itu ya kita olah dengan SPSS ya. Nanti akan muncul sebuah estimasi regresi ya. Estimasi regresi. Jadi sama, jadi dari data yang ada, jadi mau per bulan, mau per hari atau per tahun atau per periode, ya itu nanti bisa kita olah dengan SPSS. Ya, itu untuk beberapa metode yang bisa digunakan untuk memisahkan biaya campuran. Jadi penilaian manajerial ya, terkait dengan di perilaku biaya di sini itu memang sangat penting. Jadi dalam menentukan perilaku biaya. Jadi biaya tersebut itu ya mau digolongkan menjadi biaya variabel tetap atau campuran itu memang membutuhkan adjustment penilaian ya, keputusan dari pihak manajerial ya. Jadi sejauh ini dari beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran itu ya, jadi yang paling banyak digunakan itu adalah memang metode grafik. Metode grafik. Jadi mencerminkan persebaran. Ya, jadi itu terkait dengan di pembelajaran kita untuk di sesi kali ini yaitu di perilaku biaya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti silakan dibaca di buku ataupun nanti bisa dilihat ya. Nanti di materi ya terkait dengan di cost behavior konsep ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman, jadi memberikan pengalaman untuk kita bersama, baik saya maupun Anda ya. Jadi untuk belajar ataupun ya nanti mengimplementasikan terkait dengan di perilaku biaya ya dalam organisasi bisnis ya. Semoga memberikan manfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.